Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa mampu menentukan kepadatan penduduk pada tiap-tiap provinsi. 2. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. 3. Siswa dapat menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Mari kita amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari peta tersebut, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, tentu saja pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Dari peta tersebut sudah jelas bahwa yang berwarna orange adalah jumlah penduduk yang lebih padat. Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau yang paling sedikit penduduknya di Indonesia adalah Pulau Papua dengan warna hijau muda. Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung berkisar yaitu 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Ya, benar sekali. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Yang kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Karena di sini bertanya tentang provinsi tempat tinggalmu, maka kamu dapat menjawab pertanyaan berikut di kolom komentar. Anak-anak, perbedaan padatnya penduduk di masing-masing provinsi mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku dan budaya. Sekarang, mari kita pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Yang pertama, kita lihat di sini ada gambar pakaian adat dari daerah Pulau Papua. Kita pasangkan daerah Pulau Bawah di Pulau Papua. Yang kedua, pakaian adat dari Pulau Kalimantan. Kita pasangkan dia di kolom Pulau Kalimantan. Yang ketiga, ini adalah pakaian adat dari Pulau Sumatera. Kita pasangkan dia di Pulau Sumatera. Yang keempat, pasangan ini berpakaian adat dari Pulau Nusa Tenggara. Kita tarik di kolom Pulau Nusa Tenggara. Yang kelima, ini adalah pakaian adat dari Pulau Jawa. Kita pasangkan dia di Pulau Jawa. Yang kelima adalah pakaian dari Pulau Bali. Kita pasangkan dia di Pulau Bali. Yang ketujuh, ini adalah pakaian adat dari Pulau Maluku. Kita pasangkan dia di Pulau Maluku. Dan yang terakhir, ini adalah pakaian adat dari Pulau Sulawesi. Kita pasangkan dia di Pulau Sulawesi. Sekarang saatnya kita membaca. Kerukunan umat beragama di Indonesia.
Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Meskipun banyak perbedaan, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dari hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini, tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu, juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun tri kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Baiklah anak-anak, dari teks bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia tadi, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan di atas. Untuk paragraf pertama, di sana sudah tertulis ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Untuk paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, kamu dapat menuliskan jawabannya di buku tulismu. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu,
Perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu memilih teman hanya yang kaya saja. 2. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. 3. Menyontek. 4. Berkelahi. 5. Tidak mau mengikuti upacara bendera. 6. Mengejek teman. Sikap-sikap tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, di lingkungan rumah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasilanya yaitu tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. 2. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. 3. Bermalas-malasan. 4. Membantah orang tua. 5. Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. 6. Berbohong. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu 1. Tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. 2. Melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. 3. Minum minuman keras dan berjudi. 4. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. 5. Suka pamer kekayaan. 6. Mencuri. 7. Menganiaya teman. Dan 8. Melakukan kekerasan. Sekarang mari kita amati gambar berikut. Dari gambar berikut terlihat berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya sosial dan ekonomi. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Dari gambar berikut dapat dijelaskan bahwa negara kita memanglah negara yang berbineka tunggal ika. Artinya, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam Ibu menyampaikan materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.